Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas akhir mata kuliah program linear dengan judul Optimasi keuntungan dalam produksi pakaian wanita menggunakan linear programming, metode simplex dengan bantuan software C++. Sebelum masuk ke penjelasan, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Hamidah Dunita dengan NIM akhir 013, dan ada Ameliatul Ika dengan NIM akhir 062, ada Rizky Ismail Uyun dengan NIM akhir 063, dan ada Anissa Laila Azhar dengan NIM akhir 068. Yang pertama itu pendahuluan. Latar belakang. Peradaban manusia telah mengalami kemajuan hingga saat ini. Selama kemajuan tersebut, berkembang pula globalisasi. Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern, sehingga berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah dunia fashion. Dengan adanya perkembangan fashion tersebut, setiap manusia, khususnya wanita, telah berusaha untuk tidak ketinggalan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, sangat memperhatikan perkembangan dan membuat banyak orang pebisnis mendirikan beberapa konveksi atau butik untuk mencari keuntungan. Dalam proses pendirian UMKM tersebut, ada beberapa faktor yang mengikat, yaitu modal, tenaga kerja, produksi, penentuan harga jual, omset, penjualan, dan aset. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama dalam hal produksi pakaian, dapat diterapkan suatu model matematika, program linear atau linear programming. Guna mendukung adanya perkembangan UMKM, penulis mengaplikasikan program linear ini pada salah satu UMKM yang bertempat di Kota Gresik, Jawa Timur, yaitu Mita Collection. Adapun penelitian yang dilakukan yaitu optimasi keuntungan dalam produksi pakaian wanita menggunakan linear programming metode simplex dengan bantuan software C++. Dengan studi kasus UMKM Mita Collection, di mana dalam penelitian ini terdapat 15 variabel. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rumusan model matematika dari permasalahan program linear pada butik Mita Collection. Yang kedua, bagaimana analisis pendapatan optimum yang diperoleh butik Mita Collection dengan produk yang tersedia melalui pendekatan program linear. Adapun tujuannya yaitu yang pertama merumuskan model matematika pada permasalahan program linear pada butik Mita Collection. Yang kedua, menganalisis solusi matematis untuk mencari pendapatan optimum dari permasalahan butik Mita Collection melalui pendekatan program linear. Selanjutnya manfaat. Adapun yang pertama manfaat praktis. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau memberi kontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Dapat menyempurnakan penelitian ini menggunakan metode yang lebih baik serta mempertimbangkan variabel yang lain. Kemudian untuk pemilik butik, mempermudah memaksimalkan segala aspek yang berhubungan dengan keuntungan produksi pakaian pada butik yang dimiliki. Selanjutnya, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka pada bab 2. Yang pertama mengenai linear programming atau program linear. Nah, program linear sendiri ini merupakan ilmu matematika yang dikembangkan dari konsep-konsep aljabar linear, yang mana program linear ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama George B. Dantzig. Untuk saat ini penggunaan program linear sudah sangat meluas, terutama di bidang bisnis.
Program linear sendiri dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan proses atau memerlukan keperluan maksimasi atau minimasi dengan menggunakan fungsi kendala berupa pertidaksamaan linear. Program linear sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mengoptimalkan suatu tujuan dengan rencana produksi dan peralatan tertentu. Menurut Jingen 2014, program linear memilih teknik yang dapat diterapkan dalam suatu proses produksi yang digunakan dalam analisa input-output industri. Menurut Mentari 2018, permasalahan program linear standar dalam kasus maksimasi dan minimasi dapat dituliskan dalam kalimat matematika sebagai berikut. Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 sampai dengan ditambah CNXN, yang mana sumber daya yang membatasi atau fungsi kendalanya berupa A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1NXN dengan tanda sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dari koefisiennya yaitu B1 sampai dengan seterusnya dengan AM1 X1 ditambah AM2X2 sampai dengan AMN XN dengan tanda sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan koefisien BMN dengan X1, X2, X3 sampai dengan XN lebih dari sama dengan 0. Kemudian terkait metode simplex, karena yang kami gunakan dalam program yang telah dibuat adalah metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu penyelesaian dari program linear yang secara proses solusinya dengan menerapkan iterasi, yaitu menentukan titik layak dari tujuan yang akan dicapai dengan bantuan tabel, sehingga didapatkan solusi yang optimal. Hal itu diungkapkan oleh Nasution pada tahun 2016. Sedangkan optimasi, karena program linear pasti juga dalam penyelesaiannya juga membutuhkan solusi yang optimum, maka optimasi ini merupakan suatu pencapaian atau keadaan dari satu masalah pengambilan keputusan dengan berbagai macam pembatasan terhadap sumber daya yang dipakai. Menurut Sukartawi 2005, optimasi ini merupakan suatu capaian terbaik dari usaha yang dilakukan. Optimasi linear memiliki kaitan erat dengan cara menentukan nilai-nilai ekstrem pada fungsi linear, kasus maksimasi ataupun minimasi. Kemudian terkait bahasa pemrograman C++. Saat ini banyak sekali bahasa pemrograman yang telah berkembang, seperti Pascal, Basic, dan bahasa C. Penggunaan bahasa pemrograman C dan C++ sangat banyak dikarenakan kemampuan bahasa ini yang dianggap bisa dipakai dalam banyak bidang, termasuk rekayasa dan terapan, diantaranya pembuatan aplikasi. Kelebihan dari bahasa pemrograman C++ ini adalah kemampuannya untuk melakukan pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP, yang mana data dan instruksi dibungkus menjadi satu, yang mana kesatuan ini disebut kelas dan diinisiasi kelas pada saat runtime disebut objek, menurut Syafi'i 2014. Kemudian terkait industri konveksi, karena permasalahan yang kami angkat terkait dunia fashion, maka industri konveksi ini merupakan industri yang berkaitan dengan fashion. Perusahaan konveksi ini merupakan jenis usaha dalam pembuatan pakaian atau kebutuhan sandang secara massal. Proses produksi pada perusahaan konveksi membutuhkan pekerja yang banyak dan tentunya mesin-mesin yang besar.
atau berjumlah banyak. Pada usaha konveksi, produk yang dihasilkan dari bahan mentah, setengah jadi, sampai produk jadi, dan bahan yang diproduksi adalah berupa pakaian kemeja, kaos kaki, t-shirt, dan lain-lain. Atau mungkin juga bisa kerudung, seperti itu. Sedangkan usaha garment merupakan produksi bahan mentah, bahan baku yang digunakan pada produksi konveksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian pada makalah ini berupa pendekatan kuantitatif, yaitu data ketersediaan dan kebutuhan bahan baku tiap produk, batasan dan keuntungan tiap jenis produk yang terdapat di Mita Collection di Kota Gresik. Lalu untuk data tersebut akan diolah menggunakan software pemrograman C++, sehingga didapatkan kesimpulan akhir berupa banyaknya jenis tiap produk dari keuntungan maksimum yang akan diperoleh. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian cross-seksional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor beresiko dengan efek menggunakan cara pendekatan yang sebelumnya dijelaskan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 15 jenis produk yang akan diproduksi oleh Mita Collection sebagai variabel independen, yaitu X1 sampai X15. Dan besarnya keuntungan tiap jenis produk sebagai variabel dependen, atau kita simbolkan dengan huruf Y. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 25 Juni tahun 2021. Peneliti menemukan permasalahan mengenai keuntungan maksimal yang diperoleh dari perusahaan konveksi Mita Collection. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis produk yang akan diproduksi di Mita Collection di Kota Gresik. Untuk sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini beberapa jenis produk yang diproduksi di Mita Collection di Kota Gresik. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. Wawancara sebagai teknik pencarian dan pengumpulan informasi untuk meminta keterangan langsung pada pemilik konveksi mengenai bahan dan jenis-jenis produk yang mereka produksi. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Di sini yang pertama akan dijelaskan tentang data yang akan digunakan untuk penelitian ini, yaitu terdapat data ketersediaan bahan baku, yaitu kain yang tersedia. Lalu juga ada data kebutuhan bahan baku tiap produk, dan juga ada batasan produksi tiap jenis produk dalam satu kali waktu produksi. Lalu ada juga data mengenai keuntungan yang didapatkan perusahaan dari tiap produk, yang nantinya akan digunakan untuk pembentukan fungsi tujuan. Selanjutnya, di sini ada data ketersediaan bahan baku. Di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat 10 jenis bahan baku, mulai dari kain polos putih hingga kain motif navy. Nah, di sini ada juga tabel keterangan ketersediaannya. Misal kain polos putih dalam satu kali produksi ketersediaannya hanya 1000 meter. Dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada data yang kedua, yaitu data kebutuhan bahan baku tiap produk. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa perusahaan ingin memproduksi 15 jenis model. Yang pertama ada model polos putih 1, model polos putih 2, hingga model kombinasi navy dan motif navy. Nah, di sini juga ada keterangan kebutuhan kain yang diperlukan untuk satu model tersebut. Misal, model polos putih 1 hanya membutuhkan polos putih 2,5 meter, dan begitu seterusnya. Dan data yang ketiga di sini yaitu data batasan produksi tiap produk. Nah, di sini telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri batasan-batasan tiap modelnya
dalam satu kali produksi. Nah, di sini tetap sama, ada 15 jenis produk. Nah, di sini ada keterangan batasan produksinya dalam satuan pieces. Misalnya model polos putih 1 yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan bahwa maksimal produksinya hanya 100 pieces atau 100 buah. Begitu juga seterusnya, hingga model kombinasi navy dan motif navy dibatasi oleh perusahaan hanya sampai 120 pieces. Oke, dan ini data yang keempat, yaitu data keuntungan tiap jenis produk. Nah, data ini yang nantinya kita akan buat sebagai fungsi tujuannya. Nah, di sini dapat kita ketahui tabelnya ada keterangan jenis produk sama masih 15 jenis produk. Lalu juga ada keterangan keuntungan tiap produknya. Misal model polos putih 1, keuntungan yang didapatkan perusahaan itu sebesar Rp30.000. Model polos putih 2 itu Rp32.000. Begitu seterusnya hingga model kombinasi navy dan motif navy, perusahaan mendapatkan keuntungan Rp35.000 per produknya. Nah, setelah itu, kita sudah mendapatkan datanya, maka yang pertama kita akan mendefinisikan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa fungsi tujuannya kita menggunakan data dari laba yang diperoleh perusahaan dari tiap produknya. Nah, di sini dapat kita rumuskan fungsi tujuannya sebagai Z sama dengan 30.000x1, 32.000x2, 30.000x3, dan seterusnya hingga ditambah 35.000x15. Nah, di sini fungsi tujuannya nantinya akan kita maksimalkan karena kita akan ingin mengetahui keuntungan maksimal berapa yang bisa didapatkan oleh perusahaan ini dalam satu kali produksi. Nah, di sini X1, X2, X3, X4, X5 itu merupakan jenis produknya, jenis produk. Misal X1 tadi mewakili model polos putih 1, X2 model polos putih 2, dan begitu seterusnya. Hingga X15 merupakan model kombinasi navy dan motif navy. Nah, selanjutnya kita fungsi tujuannya sudah dapat, maka selanjutnya kita akan membuat fungsi kendalanya. Yang pertama, kita ada fungsi kendala berdasarkan ketersediaan bahan bakunya. Nah, di sini dapat kita rumuskan sebagai berikut, 2,5x1 plus 3x2 plus 2x11 itu kurang dari 1000. Ini menunjukkan kebutuhan kain polos putih. Lalu 2,5x3 plus 3x4 plus 2x12 kurang dari sama dengan 1000. Ini kebutuhan ketersediaan bahan baku kain polos hitam, dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada fungsi kendala berdasarkan batasan produksi. Nah, karena batasan produksinya telah ditetapkan oleh perusahaan, jadi tidak mungkin batasan produksi tiap model itu melebihi ketetapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu, X1 hingga X15 kurang dari batasan produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu kita juga ada fungsi tanda supaya hasilnya nanti itu tidak bernilai negatif, yaitu X1, X2, X3, sampai X15 itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Lalu dari penyelesaian dengan bantuan program C++, dapat kita ketahui penyelesaian untuk memaksimalkan fungsi tujuan atau memaksimalkan laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, didapatkan hasil seperti berikut, yaitu X1 yaitu produksi model polos putih 1 yaitu sebanyak 100 pieces, X2 produksi model polos putih 2 sebanyak 100 pieces, X3 model polos hitam 1 sebanyak 100 pieces, dan begitu seterusnya, bisa dilihat sendiri pada slide, hingga X15 itu 120 pieces. Nah, karena kita sudah mengetahui X1, X2, X3, sampai X15, maka dapat kita ketahui keuntungan maksimal berapa sih yang bisa didapatkan oleh perusahaan.
Nah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilai X1, X2, X3, X4, X5, hingga X15 ke dalam fungsi tujuan. Nah, di sini ketika dimasukkan, kita mendapatkan 48.283.000. Jadi, kemungkinan keuntungan maksimal yang didapatkan oleh perusahaan Mita Collection dalam satu kali produksi yaitu sebesar 48.283.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan demo mengenai tata cara penyelesaian dengan menggunakan program C++. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memperagakan program dari program C++ untuk metode simplex pada kelompok kami. Ini adalah program kami, kemudian kami akan merun program tersebut. Setelah di-run, maka akan muncul informasi tentang nama anggota kelompok, kemudian kita bisa melanjutkan pengisian atau penginputan data sesuai dengan data kelompok kami. Karena di sini tujuan dari kami adalah untuk memaksimalkan dari fungsi tujuan, maka pada pertanyaan apakah Anda ingin mencari nilai maksimum, kita ketik Y atau yes. Kemudian inputkan banyaknya variabel pada fungsi tujuan. Pada fungsi tujuan kami terdapat 15 variabel. Kemudian adalah inputkan banyaknya fungsi kendala. Pada makalah kami terdapat 25 fungsi kendala. Kemudian yang pertama terdapat kolom inputan untuk koefisien dari variabel pada fungsi tujuan. Maka kita akan menginputkan variabel-variabel yang terdapat pada fungsi tujuan tersebut. Kemudian setelah semua koefisien pada variabel pada fungsi tujuan telah diinputkan, maka pada bagian ruas kanan atau nilai ruas kanan kita isi 0 karena sesuai dengan metode simplex, maka dalam fungsi tujuan ruas kanannya adalah 0. Selanjutnya adalah kita mulai menginputkan fungsi kendala yang telah kami rumuskan. Nah, di sini terdapat 25 fungsi kendala, maka kita akan menginputkan setiap fungsi kendala yang telah dirincikan sebelumnya. Oke, setelah menginputkan seluruh fungsi kendala dan fungsi tujuan pada rincian atau yang telah dirumuskan, maka penyelesaian dari program kami atau permasalahan kami adalah sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa X1 sampai X4 adalah 100, sebanyak 100 pieces, X5 sampai X10 adalah sebanyak 75 pieces, X11 dan X12 adalah sebanyak 133 pieces, kemudian X13 sampai X15 adalah sebanyak 120 pieces, dengan nilai optimal dari produksi Mita Collection adalah sebesar Rp48.283.333. Sekian pemeragaan program dari kelompok kami. Selanjutnya adalah bab 5. Oke, selanjutnya adalah bab 5 atau penutupan. Yang pertama adalah simpulan. Model matematika untuk memperoleh keuntungannya maksimum bagi Mita Collection adalah memaksimalkan fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuannya telah dibahas pada bab sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka dalam sekali produksi, Mita Collection memerlukan X1 sampai X4 sebanyak 100 pieces, X5 sampai X10 sebanyak 75 pieces, X11 dan X12 sebanyak 133 pieces,
dan X13 sampai X15 sebanyak 120 pieces. Maka akan didapatkan keuntungannya maksimum untuk Mita Collection sebesar Rp48.283.333. Yang kedua adalah saran. Saran penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan lebih teliti dalam memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam program C++. Yang kedua adalah untuk perusahaan. Diharapkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor produksi lainnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih karena telah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.